rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya
وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لنا ورحمنا سبقنا بالإيمان ولنا العفو بنا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عندنا آمن وآخر وارزقنا وأنت خير الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا في الميادين فأعطه وإن كان رزقنا بعيدا فأعطه وإن كان رزقنا قريبا فأنزله وإن كان رزقنا عاصلا وسلنا ما كان فضلك وأجورك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita bersama-sama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban yang salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam telah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kerabat dan keluarga kita. Di sini kami mewakili daripada komunitas Bengkel Sudirman sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus dan Mutakin di Samsung. Dan juga kami sangat terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir dari komunitas Bengkel Sudirman 4 dan sekitarnya. Alhamdulillah sekali kami setiap hari berlanggar dan besok ke masjid untuk sama-sama melaksanakan suatu kewajiban dan sholat subuh secara berjamaah dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita seluruh jemaah yang hadir selalu istiqomah dalam mudah-mudahan dilanggar ini penuh keberkahan dan juga penuh jamaahnya setiap kalinya maupun seluruh selain pada sholat subuh bagi sholat pagi-pagi yang lainnya mudah-mudahan selalu penuh dan juga memudahkan hati pada muslimat untuk melaksanakan sholat pagi yang lainnya secara berjamaah. Amin. Dan juga penugas kami tadi bidang lain tidak bukan tujuan kami untuk syiar Islam setiap hari diberikan oleh Allah SWT berupa ilmu diberikan oleh Ustaz Humaydi. Alhamdulillah kita setiap hari diberikan oleh Allah SWT berupa kekuatan iman dan ihsan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang diberikan oleh Ustaz dan juga belum tidak panjang lebar. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dari kawan-kawan maupun jamaah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Langgar Darul Muttaqin
dan juga kepada semua tokoh masyarakat. Tidak lupa pula kepada semua teman-teman baik kesubuhan dari Kota Ampah. Semoga kita selalu dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu digerakkan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan anjuran Rasulullah sampai nanti hari kita di mana di situ diangkat umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan daripada karunia nikmat yang sangat agung kepada kita, nikmat Islam dan iman. Berkah daripada Islam dan iman inilah kita di sini berkumpul, tujuannya hanya satu, beribadah kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, meminta dan berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai terhadap umatnya, melebihi cintanya orang tua kita terhadap kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking ia cintanya kepada umatnya, di sisa umurnya ketika saat itu mau dicabut nyawanya masih saja mengingat daripada umatnya dan berkata, umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sakit mulai daripada malam Jumat. Malam Jumat sakit, malam Sabtu sakit, malam Minggu sakit, malam Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat. Sebelum ia wafat, Rasulullah mencari Sayyidina Bilal. Aina Bilal? Kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'adzin, adzanlah, disuruh adzan Bilal. Saat masuk waktu sholat disuruh adzan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu Rasulullah tidak bisa menjadi imam. Rasulullah mencari Sayyidina Abu Bakar untuk mengganti daripada menjadi imam. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sholat yang sangat dianjurkan, dan ini adalah fardu kifayah terhadap kita semuanya. Bila mana di suatu kampung, seumpama di situ ada masjid, ada langgar, suatu kampung itu tidak ada yang sholat jamaah di masjid dan di langgar itu, maka sekampung itu semua berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada satu atau dua sholat berjamaah di langgar dan di masjid itu, sekampung itu tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini sholat berjamaah ini fadilahnya, keutamaannya sangat banyak. Di antaranya adalah orang itu nantinya bakalan mati di dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang kita cari, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semuanya saat kita wafat membawa Islam dan iman, membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad, detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ia wafat, malaikat Israel datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amri. Ya Rasulullah, Allah menyuruhku
untuk taat segala daripada perintah. Fa in amartani biqaddi ruhik, kalau saat ini ya Rasulullah engkau menyuruhku untuk mencabut nyawamu, qabattuhu, saya akan mencabut ya Allah, saya bakalan mencabut ya Rasulullah. Wa illa atruk wa arji, kalau engkau ya Rasulullah masih belum berkenan untuk dicabut nyawanya, saya bakalan meninggalkan ini dan saya bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu malaikat Jibril turun daripada langit berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik." Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sangat merindukanmu, kata malaikat Jibril, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkanmu sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wa man li ummati min ba'di ya Jibril, siapa yang bakalan memperhatikan terhadap umatku setelah aku mati ya Jibril? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya, saat-saat beliau mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja memikirkan kita yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih saja memikirkan umatnya yang sering lalai terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Basyir habibi Muhammada anni la akhdhuluhu fi ummatihi abada." Kabarkan kepada kekasihku Muhammad bahwasanya saya tidak akan pernah mengabaikan umatnya selama-lamanya. Wa basyir habibi Muhammada, dan kabarkan pada kekasihku Muhammad, annal jannata muharramatun ala sairil umami qabla ayyadkhuluha huwa wa ummatuh. Kabarkan pada kekasihku Muhammad bahwasanya surgaku saya haramkan dimasuki daripada seluruh umat sebelum umatnya Nabi Muhammad dan Muhammad masuk terhadap surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu baru Nabi Muhammad bahagia dan berkata kepada malaikat Jibril, "Al-an qurrat aini ya Jibril." Sekarang ya Jibril, bahagia saya. Ar-rafiqal a'la, saya memilih untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulailah Nabi Muhammad dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Di situ Nabi Muhammad meminta air agar ditaruh di sampingnya. Nabi Muhammad bercucuran keringat keluar daripada wajahnya sambil mengusap dengan air yang ada di sampingnya. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi Muhammad. Allahumma hawwin ala Muhammad fi sakaratil maut. Bahwasanya sesungguhnya kematian pasti ada yang namanya sakarat. Ya Allah, ringankanlah terhadap Muhammad sakaratul maut. Saking sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut, beliau berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, seperti inikah sakitnya sakaratul maut? Seperti inikah yang bakalan dirasakan umatku saat sakaratul maut?" Malaikat Israel menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus dan lembut saat saya mencabut daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala." Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma khfif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah terhadap umatku saat sakaratul maut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, saya tanggung separuh daripada rasa sakit sakaratul maut umatku, dikumpulkan padaku ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Nabi Muhammad pingsan. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Saat ia siuman, beliau berkata, Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la. Saya memilih di sisimu ya Allah. Saya memilih di sisimu ya Allah. Di situ Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk Rasulullah. Alangkah sedihnya engkau wahai abahku. Kata Sayyidah Fatimah, tidak nak. Tidak ada kesedihan untuk ayahmu setelah ini. Tidak ada kesedihan untukmu, untuk ayahmu setelah ini. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya orang yang pertama kali setelah wafatnya Rasulullah yang bengkalan kembali kepada Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Akhirnya Sayyidah Fatimah tersenyum dari wajah indahnya. Saat sahabat saat itu semua cemas akan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu datanglah daripada Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, saudara daripada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa siwak. Siwak yang baru dibawa oleh Sayyidina Abdurrahman. Dilihatlah oleh Rasulullah siwak itu. Dan Sayyidah Aisyah faham kalau Rasulullah mau bersiwak. Maukah engkau bersiwak ya Rasulullah? Iya, kata Nabi Muhammad. Karena Sayyidah Aisyah tahu siwak itu keras. Dan Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, aturidu an ulayyina hadhihi siwak ya, hada siwak ya Rasulullah. Apakah kau mau ya Rasulullah siwak ini saya lembutkan terlebih dahulu? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disiwakilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidah Aisyah. Di sini kita juga mengambil pelajaran, teman-teman, bapak-bapak sekalian, bahwasanya bersiwak adalah salah satu sunnah yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu semua para sahabat menangis karena Rasulullah telah wafat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking syoknya para sahabat saat itu, Sayyidina Umar berkata, man qala anna Muhammadan maut darabtu unuqahu bi sayfi hada. Barang siapa yang berkata Muhammad mati, saya bakalan memukul dan memenggal lehernya dengan pedangku ini. Kata Sayyidina Umar. Saking syoknya Sayyidina Umar. Sayyidina Ali saat itu langsung lumpuh karena tidak kuat merasakan sedihnya ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman mondar-mandir menangis, tidak bisa berkata apa-apa karena sedihnya mereka semua para sahabat ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membuka daripada kelambu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diciumlah Rasulullah, ditempelkanlah pipi kanannya dan di pipi kirinya, dicium Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, tibta hayyan wa tibta mayyita. Alangkah agungnya, alangkah harumnya engkau ya Rasulullah saat engkau masih hidup dan saat engkau sudah wafat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul." Akhirnya saat itu Sayyidina Umar sadar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah saat beliau mau wafat, Rasulullah masih mengingat daripada umatnya dan juga masih memberikan pelajaran kepada kita tentang sunnah yang sangat agung kepada kita semuanya. Maka daripada itu, sholat berjamaah dan sebelum kita sholat bersiwak itu adalah sunnah yang sangat diagungkan, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bahkan ketika Nabi Muhammad berjalan bersama bersama malaikat Jibril memberitahu bahwasanya ini adalah api neraka untuk kaumnya Nabi Musa yang tidak taat terhadap Nabi Musa. Ini adalah neraka untuk Fir'aun dan teman-temannya. Ini adalah api neraka untuk Abu Jahal dan teman-temannya. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini api neraka untuk siapa?" Dan ini ya Rasulullah adalah api neraka untuk umatmu yang tidak taat kepadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad saat itu langsung tersungkur pingsan karena tidak kuat dan tidak tahu apa yang bakalan terjadi terhadap umatnya nanti. Saking tidak inginnya Nabi Muhammad umatnya dimasukkan ke dalam api neraka, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersungkur dan pingsan. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mencintai terhadap umatnya, melebihi daripada segala sesuatu yang mencintai kita saat ini, lebih daripada cintanya orang tua kita saat ini, lebih pula cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada suami dan istrinya pian kepada pian. Lebih daripada itu semua cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu jangan pernah mengabaikan daripada cintanya Nabi Muhammad yang sangat setia kepada kita. Jangan pernah mengabaikan daripada cintanya Rasulullah kepada kita. Jangan pernah mengabaikan daripada sunnah Nabi Muhammad, sekecil apapun sunnah Nabi Muhammad itu. Contohnya seperti masuk ke kamar mandi, kajarkan kita semua, didiklah anak kita semua untuk masuk ke kamar mandi dan keluar daripada kamar mandi kepada mereka semua tata cara akhlak Nabi Muhammad, ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk langgar, saat keluar langgar, saat masuk rumah, saat keluar rumah, gunakan kaki kita untuk melangkahkan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu semua kita bakalan mendapatkan tempat yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena sekarang hari Minggu, seperti yang kesepakatan di minggu lalu, kami enggih tanya jawab katanya. Silahkan bila ada yang mau bertanya, ulun jawab sebisa ulun. Kalau ulun tidak bisa, ulun buat PR, insya Allah ulun jawab besok. Kalau tidak ada, kami tutup dengan doa. Oke. Nah. Mama Dede. Kalau tidak ada, insya Allah ada minggu depan.
Tulis di kertas nanti. Oh, ini berarti tanya jawab dimulai minggu besok. Ini. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pantas di hatinya semua, ulun minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allahumma ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim. Sehat guru. La Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah inna minkum rabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, bertasbih bersama, bersolawat bersama, belajar bersama. Semoga dengan ibadah kita hari ini, selanjutnya ibadah kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bukan hanya berkumpul di sini, melainkan kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada kita semuanya, umat muslimin, muslimat, upayanya kita selalu untuk menghidupkan langgar kita, menghidupkan masjid kita dengan sholat jamaah di langgar dan di masjid, karena itu semua bakalan menjadi saksi kepada kita nanti di hari kiamat. Semoga kita semua seberatan di sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Istiqomah. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam. 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 Allahu akbar.